Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan terkait instruksi program move. Jadi fungsi move ini adalah untuk memindahkan data mungkin dari inputan ya, dari sebuah device yang terbaca ke bilangan analog mungkin ya, dari sensor kah atau bilangan bit juga, itu bisa kita transfer ke data block atau ke sebuah register. Nah, dalam PLC Mitsubishi ini di JSBox 2 mereka menyebutnya D, data block ya, bisa D0, D1, D2 dan seterusnya. Nah, untuk melihat data ini Anda bisa mendouble klik global device command ya di sini dan tuliskan di sini D0. Nanti semua data block ini akan terlihat di sini. Kemudian program move tadi itu bisa digunakan aplikasinya untuk data block untuk HMI, bisa juga untuk komunikasi antar CPU PLC ya. Oke, sebelum kita masuk ke program, saya akan mencoba menjelaskan sedikit secara teori ya. Klik help JSBox 2, klik tombol searching di sini, ketik move, enter, kemudian cari move ya. Nah, baik, di sini dia move, double klik. Nah, di sini ada beberapa instruksi ya. Saya akan mencoba mensimulasikan move dan move P. P ini adalah pulse. Nah, pulse itu akan tertrigger ketika ada sinyal rising up, sehingga dia tidak akan mempengaruhi outputan data yang akan ditransfer tadi ya. Sedangkan move, selama dia on, data itu akan tertransfer dari satu register ke register yang lain. Tapi ketika dia off, data ini juga akan ngikut ya, dia akan 0 mungkin. Tapi move pulse ini akan tertrigger berdasarkan rising up tadi. Oke, berikutnya move dan move P ini, D ini maksudnya double ya. Nah, move itu adalah data yang ditransfer itu 16 bit atau 1 word. Nah, D move ini aplikasinya untuk double word atau 32 bit. Sama juga dengan D move P di sini. Nah, ini move, ini before transfer ya, ini setelah transfer. Ini bit atau 16 bit di sini, ini akan ditransfer ke register D yang lain ya, dengan angka yang sama. D move itu 32 bit untuk double word. Baik, kita langsung ke program. Ini kalau Anda klik show all bit, ini akan terlihat ya total bitnya ya, dari D0 sampai dengan D0.F. Total ada 16 bit di sini. Begitu juga D1 16 bit sama. Oke, kita buat programnya dulu. Klik kanan di program, add new data. Saya gunakan nama move ya, M-O-V. Enter. Saya langsung register program ini ke scan data ya. Kemudian saya akan buat program normally open dulu. Ini saya beri nama M2. Ini bebas teman-teman, klik ini untuk menggunakan program move. Ketik move spasi. Saya gunakan K di sini untuk konstanta angka wordnya ya, 6. Kemudian saya akan transfer itu ke D0 atau register 0 ya, enter. Kemudian akan saya buat program lagi, program reset ya, untuk mereset register D0 nantinya. Klik normally open kembali. Saya gunakan M3, enter. Gunakan F8 di tombol keyboard Anda. RST spasi D0 ya. Jadi reset ini akan
menginisialisasikan lagi D0 ke angka 0. Berikutnya saya buat normally open lagi M5 di sini, enter. Outputnya itu sama, saya gunakan move, saya akan mentransfer D0 ke D1 ya, enter. Kemudian saya buat lagi terakhir ini M6, kemudian ini saya gunakan move P atau move pulse dari D1 ke D2, enter. Oke, kita compile F4. Tidak ada error ya, langsung kita simulasikan saja. Yes. Oke, di bawah sini ada was table ya, untuk memastikan berapa sih nilai D1, D2. Oke, saya akan tambahkan D0 di sini ya. Jadi tipe datanya itu langsung word atau 16 bit tadi ya, satu word itu. Oke, baik, saya akan melakukan trigger untuk memori 2 sehingga nilai konstanta 6 akan pindah ke register 0. Shift enter. Oke, sudah tertransfer ya. D0 itu akan pindah, saya akan pindahkan ke D1. Oke, ini harus M5, saya trigger, akan pindah ke D1 ya. Oke ya. Kemudian saya akan pindahkan D1 ke D2 ya. M6 akan saya trigger, shift enter. Jadinya sama 6. Oke ya. Jadi program ini berfungsi untuk mentransfer register ya, dari D0, D1 atau ke D yang lain, sehingga konstanta yang akan kita transfer atau nilai yang akan kita transfer itu akan terbaca di setiap register yang lain. Oke, saya akan simulasikan fungsi move P tadi yang berupa pulse ya. M6 akan saya off dulu, kemudian M5 akan saya off, termasuk M2 ya. Oke, saya akan coba reset nilai D0 ya di sini. Shift sebentar. Oke, maaf. M5 akan saya tetap on di sini ya. Karena M5 on ini akan terus mentransfer D0 ke D1. Jadi selama M5 ini belum mati, setiap ada data perubahan di D0 itu akan ditransfer terus-menerus ke D1 ya. Beda hal dengan yang move P tadi. Dia tidak akan berpengaruh terhadap perubahan nilai tadi ya. M6 saya on-kan dulu. Oke, M3 saya reset. Dia akan ke 0. Akan men-trigger D0 dan D1 jadi 0 juga ya. Nah, tetapi di sini D2 tidak 0. Karena dia akan membaca nilai rising up tadi ya. Jadi ketika ini saya matikan juga, dia tidak akan berubah menjadi 0. Nah, ketika saya trigger M6, ada rising pulse tadi, dia akan berubah jadi 0. Oke, cukup jelas ya tutorialnya. Jangan lupa like dan subscribe, dan tinggalkan komen atau pertanyaan di kolom komen. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.